Halo pecinta sepak bola, akhir pekan penuh tensi kembali hadir dari lapangan hijau Eropa. Dari panasnya Boxing Day di Liga Inggris hingga sengitnya persaingan Serie A Italia, deretan pertandingan seru tersaji dengan hasil yang menentukan peta klasemen sementara. Gol-gol krusial, kemenangan dramatis, hingga kejutan dari tim kuda hitam mewarnai laga-laga yang berlangsung pada minggu ini. Lalu, siapa saja yang sukses mengamankan 3 poin? Siapa yang harus terpeleset di momen penting jelang akhir tahun? Langsung saja, inilah rangkuman lengkap hasil pertandingan Liga Inggris dan Serie A pekan ini. Baik, kita awali dengan pertandingan Liga Inggris. Yang pertama yaitu Manchester United melawan Newcastle United. Manchester United menang tipis lawan Newcastle. Manchester United meraih hasil positif pada Boxing Day Sabtu 27 Desember 2025 saat menjamu Newcastle United di Old Trafford. Gol tunggal Patrick Dorgu pada menit ke-24 menjadi pembeda di laga ini, membawa MU meraih kemenangan 1-0 yang penting dalam persaingan papan atas Premier Liga. Kemenangan ini juga membantu Setan Merah naik ke peringkat kelima klasemen sementara. Pertandingan kedua yaitu Manchester City melawan Nottingham Forest. City kunci kemenangan dramatis di laga tandang. Pada Sabtu malam 27 Desember 2025, Manchester City tampil impresif di kandang Nottingham Forest. Ryan Cherky menjadi pahlawan dengan gol penentu di menit ke-83, memastikan kemenangan 2-1 bagi City dan memperpanjang tren positif mereka di musim ini. Pertandingan selanjutnya West Ham United versus Fulham. Fulham membawa pulang 3 poin penting dari kunjungan di London Stadium dengan kemenangan tipis 1-0. Raul Jimenez menjadi pahlawan dengan gol tunggal yang lahir dari situasi bola mati di babak kedua. Kekalahan ini menambah tekanan pada West Ham, yang kini terjebak di zona bawah klasemen dan merasakan serangkaian hasil buruk. Pertandingan selanjutnya, Brentford versus Bournemouth. Brentford tampil fenomenal di kandang sendiri dengan menghancurkan Bournemouth 4-1. Kevin Sage menjadi bintang pertandingan dengan mencetak hat-trick, termasuk gol pamungkas di injury time. Bournemouth hanya bisa menambah 1 gol melalui Antoine Semenyo, tetapi penalti tuan rumah serta pertahanan rapat Brentford membuat skor meledak. Pertandingan selanjutnya, Liverpool melawan Wolves. Liverpool juga meraih 3 poin penting dalam laga melawan Wolves. The Reds sempat kesulitan di awal pertandingan, namun gol dari Ryan Gravenberch dan gol perdana Florian Wirtz di Liga Inggris membawa timnya menang 2-1. Wolves sempat memperkecil melalui Santiago Bueno, tetapi Liverpool berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit berakhir. Pertandingan selanjutnya, Arsenal versus Brighton. Arsenal berhasil merebut kembali puncak klasemen Liga Inggris setelah menekuk Brighton dan Hove Albion 2-1 di Emirates Stadium. The Gunners unggul cepat lewat gol Martin Odegaard di babak pertama dan kemudian beruntung mendapatkan gol kedua melalui gol bunuh diri bek Brighton, Jorginho Rutter. Brighton sempat memperkecil skor melalui Diego Gomez, tetapi upaya mereka tidak cukup untuk meraih poin. Kemenangan ini mengantar Arsenal kembali di puncak klasemen dengan keunggulan tipis dari Manchester City. Pertandingan selanjutnya, Burnley versus Everton. Laga antara Burnley dan Everton berjalan tanpa gol dan aksi yang benar-benar menentukan skor berakhir sama kuat 0-0. Kedua tim saling jaga pertahanan, namun peluang yang tercipta tak cukup untuk memecah kebuntuan sehingga masing-masing tim harus puas berbagi 1 poin. Aston Villa comeback di Stamford
Bridge juga pada 20 Desember. Aston Villa menunjukkan karakter kuat dengan membalikan kedudukan untuk menang 2-1 atas Chelsea di Stamford Bridge. Villa sempat tertinggal lebih dulu, tetapi berhasil memanfaatkan peluang lewat 2 gol dari Ollie Watkins di babak kedua. Persaingan di Premier League 2025-2026 semakin memanas menjelang akhir tahun. Di puncak klasemen sementara, Arsenal kokoh berada di posisi teratas dengan 42 poin hasil dari 18 pertandingan. Unggul tipis dari para pesaingnya setelah kemenangan penting di akhir pekan lalu. Mengintai di belakang Arsenal adalah Manchester City yang baru saja mengambil alih posisi teratas lewat kemenangan krusial mereka dan kini menempel ketat dengan 40 poin. Performanya musim ini menunjukkan konsistensi tinggi dalam perburuan gelar juara. Jauh di belakang, Aston Villa juga menjadi kandidat kuat perebutan gelar. Dengan raihan 39 poin, Villa terus menunjukkan performa impresif, termasuk kemenangan penting atas Chelsea yang semakin mempertegas ambisi mereka di papan atas. Sementara itu, di peringkat keempat, Liverpool mengoleksi 32 poin dan tetap berada dalam zona Liga Eropa setelah kemenangan penting mereka di laga pekan ini. Posisi kelima dan keenam kini ditempati oleh Chelsea dan Manchester United, masing-masing dengan 29 poin, menunjukkan persaingan sengit di papan tengah atas. Kedua tim ini masih berupaya memperbaiki posisi mereka dan tetap bersaing untuk tiket kompetisi Eropa musim depan. Di bagian lain klasemen, tim seperti Sunderland dan Brentford menunjukkan kinerja kuat di papan tengah. Sementara tim di zona bawah harus berjuang untuk keluar dari jerat degradasi, termasuk tim yang masih mencari momentum penting sebelum memasuki putaran kedua musim. Secara keseluruhan, klasemen sementara Premier League musim ini mencerminkan persaingan yang sangat ketat, di mana selisih poin tipis antara tim-tim papan atas menjanjikan drama dan ketegangan lebih lanjut di bulan-bulan mendatang. Oke, selanjutnya kita beralih ke Serie A. Pertandingan pertama, Parma versus Fiorentina. Parma meraih kemenangan tipis di kandang dengan skor 1-0 lewat gol Oliver Sorensen, membawa mereka mendapatkan 3 poin penting dalam perburuan keluar dari zona bawah klasemen. Pertandingan selanjutnya, Torino versus Cagliari. Cagliari bangkit di laga tandang dengan mencetak 2 gol untuk menaklukkan Torino 2-1. Setelah Nikola Vlasic lebih dulu membawa Torino unggul di babak pertama. Pertandingan selanjutnya, Lecce versus Como. Como tampil gemilang di markas Lecce dan menang telak 3-0. Nico Paz, Jacobo Ramon, dan Tasos Douvikas menjadi pencetak gol kemenangan tim tamu. Pertandingan selanjutnya, Udinese versus Lazio. Pertandingan antara Udinese dan Lazio berakhir dengan skor imbang 1-1. Kedua tim bermain dengan intens, tetapi tidak ada yang mampu mencetak gol lebih dari 1 kali. Pertandingan selanjutnya, Pisa versus Juventus. Sementara itu, Juventus berhasil mengalahkan Pisa dengan skor 2-0. Pierre Kalulu menjadi bintang pertandingan dengan mencetak gol pembuka dan membantu Juventus mengamankan kemenangan. Kalulu juga dipilih sebagai man of the match atas penampilannya yang solid di lini belakang. Persaingan di puncak klasemen Serie A musim 2025-2026 sedang berlangsung sangat ketat, dengan sejumlah klub besar saling bersaing ketat untuk memimpin liga dan merebut gelar Scudetto. Berdasarkan update tabel terbaru, Inter Milan memimpin klasemen sementara dengan raihan 33 poin. Sedikit unggul atas rival sekota AC Milan yang berada di posisi kedua dengan 32 poin. Sementara itu, sang juara bertahan
Napoli berada di peringkat ketiga dengan 31 poin, menunjukkan persaingan yang rapat di papan atas. Di bawah tiga besar, AS Roma dan Juventus juga tampil kuat, mengamankan posisi keempat dan kelima, masing-masing dengan poin yang hanya sedikit tertinggal, yang menunjukkan bahwa pertarungan untuk zona Liga Champions masih sangat terbuka. Bologna, Como, dan Lazio berada di papan tengah, menjaga jarak aman dari zona degradasi sambil tetap menatap peluang untuk masuk ke kompetisi Eropa. Baik, itulah update klasemen sementara dan hasil pertandingan Liga Inggris dan Serie A. Persaingan masih sangat panas dan segalanya bisa berubah di pekan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.